Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para hadirin dan hadirat serta pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita kembali mendengarkan, melihat, membaca informasi yang sangat memiriskan hati tentang saudara-saudara kita di Palestina dan tentang Masjidil Aqsa, di mana telah jatuh korban puluhan bahkan ratusan syahid di jalan Allah SWT, di samping ribuan yang korban luka-luka, melengkapi korban-korban yang sudah begitu banyak sekian lama sejak Palestina diduduki oleh Israel dan sejak Masjidil Aqsa akan direbut oleh Israel. Karena itu, dan agar kita tidak lupa tentang Masjid Al-Aqsa, masjid yang sangat penting dalam sejarah Islam dan dalam syariat Islam, maka dalam pengajian kali ini kita akan membahas tentang masalah Al-Masjidil Aqsa. Untuk itu saya persilakan qari kita untuk membacakan satu ayat berkenaan dengan Masjidil Aqsa ini sebagai pengantar untuk pengajian kita hari ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut mengingatkan kita yang menghubungkan dan akan selalu menghubungkan Masjidil Aqsa dengan kaum muslimin dan lebih khusus dengan Masjidil Haram. Sebab disebutkan secara bersamaan di dalam ayat tersebut ketika menggambarkan peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang sangat bersejarah. Bahkan sejarahnya mendekati sejarah Masjidil Haram di Mekah itu sendiri. Karena dalam riwayat yang umumnya para ulama lebih menguatkannya atau lebih cenderung untuk memilihnya adalah bahwa Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah pembangunan, setelah pendirian Masjidil Haram yang ada di Mekah. Jadi sejarahnya sejarah panjang. Bahkan sebagian ulama mengatakan atau mengambil riwayat bahwa Masjidil Aqsa didirikan oleh malaikat, sebagaimana juga Masjidil Haram di Mekah. Dan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin ketika diperintahkan untuk salat
oleh Allah SWT. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab, Masjid Aqsa itu digambarkan dengan ula qiblatain, ya, ula qiblatain. Dia adalah merupakan yang pertama dari dua kiblat, ya, wasanil haramain, dan dia adalah masjid kedua sebagai masjid suci. Ya, kita punya 3 masjid yang disebut dengan masjid suci. Semua masjid suci, ya. Tetapi yang menggunakan nama atau istilah suci ini ada 3. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Medina, dan Masjid Aqsa di Palestina. Tetapi di dalam pendiriannya yang kedua itu Masjid Aqsa. Sebab Masjid Nabi SAW itu didirikan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi masjid yang sangat penting. Bukan itu saja, Masjidil Aqsa punya kekhususan yang tidak dimiliki masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Yakni salat di Masjidil Aqsa nilai pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena itu tidak sepantasnya kaum muslimin melupakan Al-Masjidil Aqsa. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Masjid Aqsa merintih, Masjid Aqsa menangis, Masjid Aqsa memanggil-manggil umatnya, manggil-manggil kaum muslimin untuk menyelamatkannya. Saat ini Masjid Aqsa terancam untuk runtuh. Kenapa? Karena kaum Zionis, Israel, Yahudi itu menggali dari bawah Masjid Aqsa. Ya, mereka buat terowongan yang sampai nanti ke Masjid Aqsa, dan sudah sampai sekarang. Mereka terus menggali dengan alasan bahwa ingin menemukan kuil Sulaiman. Ya. Ini tentu saja alasan yang dicari-cari, alasan yang dibuat-buat. Padahal Masjid Aqsa inilah yang sebetulnya dijaga dan kembali direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab Masjid Aqsa mengalami beberapa kali pembangunan, termasuk di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Ya, lalu kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ke sana dan kaum muslimin berhasil menguasai Palestina, terlebih dahulu telah terjadi kunjungan Nabi Muhammad SAW ke Masjid Aqsa dalam peristiwa Isra yang kita bacakan tadi. Hadirin hadirat dan pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT. Selain itu, Masjidil Aqsa dikuasai setelah zaman Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin mengalami kelemahan. Masjid Aqsa dikuasai oleh kaum Salibis. Tetapi kemudian dapat dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah yang kita sudah sama-sama mungkin mengetahuinya. Tetapi ketika kaum muslimin kembali lemah, ketika khilafah Islamiyah runtuh, khilafah Islamiyah terakhir, yakni khilafah Utsmaniyah runtuh, akhirnya Masjidil Aqsa jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Dan sejak saat itu sampai sekarang ini. Dan bukan saja mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa, tapi mereka ingin menguasai seluruh Palestina. Atau sebaliknya, bukan saja ingin menguasai Palestina secara keseluruhan, tetapi Masjidil Aqsa juga ingin mereka kuasai, bahkan ingin mereka runtuhkan.
kaum muslimin di Palestina sejak pendudukan Israel yang didukung oleh negara-negara barat itu terus berkurang wilayah mereka, di mana saat ini tidak lebih dari 12% saja yang tersisa. Yang masih utuh hanya di wilayah jalur Gaza, ya. Sementara yang di Yerusalem, ya, itu tinggal beberapa wilayah yang terputus-putus. Ini keadaan yang tentu saja sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Terutama setelah terusirnya sekian juta orang Palestina, kaum muslimin Palestina dari tanah-tanah tersebut. Bagi kaum muslimin, ini adalah merupakan kewajiban mereka untuk memperhatikan Al-Aqsa. Karena sesungguhnya wilayah kaum muslimin adalah wilayah yang satu. Dan umat Islam adalah umat yang satu. Yang bila terjadi masalah, bila tersakiti di satu tempat, maka seharusnya yang lain juga merasakan sakit itu. Sebagaimana dalam hadis sahih yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a alaihi sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang Islam di dalam hubungan ukhuwah mereka, dalam hubungan cinta di antara mereka, persaudaraan mereka, seperti satu tubuh yang apabila satu bagian dari tubuh tersebut mengalami masalah atau sakit, maka yang lain juga merasakannya dalam bentuk tidak bisa tidur dan demam. Sayang sekali, banyak kaum muslimin yang mungkin tidak merasakan lagi persoalan ini, atau bahkan tidak mengetahui lagi tentang hakikat Masjidil Aqsa. Ini keadaan yang seharusnya tidak terjadi, tetapi sudah menjadi kenyataan. Dan karenanya pada hari ini kita ingin mengingatkan kaum muslimin, kita ingin mengembalikan kepada kaum muslimin tempat bersejarahnya, minimal di dalam benak mereka, dalam fikiran mereka, dan dalam doa-doa mereka. Timbul pertanyaan, mengapa sampai Masjidil Aqsa bisa lepas dari kaum muslimin? Mengapa Masjidil Aqsa dapat dikuasai oleh kaum Yahudi yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan kaum muslimin? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya beri kesempatan dulu kepada para jamaah bila ada yang ingin bertanya tentang Al-Aqsa. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalau kita umat Islam ini satu, bila disakiti maka yang lain harus merasakan ikut sakit. Pertanyaan saya, Ustadz, mengapa tentang Al-Aqsa ini negara-negara Islam yang bertetanggaan dengan Palestina tidak berusaha bersatu memberikan pertolongan atau bantuan untuk menyelamatkan Palestina, dan yang di dalamnya udah jelas ada masjid suci Allah. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ibu ini sudah banyak ditanyakan oleh orang-orang sebelum kita, bahkan orang Arab itu sendiri. Banyak penyair-penyair menanyakan ini atau menyindir orang Arab tentang masalah tersebut. Di antaranya seorang penyair mengatakan bahwa bangkitlah wahai Salahuddin, ya, karena sesungguhnya
kaum Arab lagi tidur. Ya, inna banil urubati naimun. Mengapa negeri-negeri Arab, mengapa kaum muslimin di sekitar Palestina tidak bersatu untuk membantu Palestina? Bahkan mereka menjadi semacam penghalang untuk masuknya bantuan ke Palestina. Ya. Sehingga puluhan tahun kaum muslimin di sana tidak bisa membela diri kecuali dengan menggunakan peralatan seadanya. Bahkan awalnya hanya dengan batu saja dan ketapel yang disebut dengan intifadah. Ya. Intifadah pertama, intifadah kedua, semuanya dengan batu. Barulah intifadah ketiga ini, kaum muslimin di Palestina, khususnya yang dekat dengan Masjidil Aqsa, menggunakan pisau. Ya, di dalam intifadahnya ini. Ya. Intifadah itu artinya gerakan, ya, kebangkitan untuk melawan penjajah Israel di Palestina. Itu yang terjadi. Nah, jawabannya adalah bahwa sebagaimana kaum muslimin di negeri-negeri lain, ini juga menimpa kaum muslim negeri Arab. Ya, telah terjadi satu penyakit yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih. Akan datang suatu masa di mana kaum muslimin diperebutkan sebagaimana orang memperebutkan makanan. Para sahabat secara spontan bertanya, ya Rasulullah, adakah kita kaum muslimin saat itu dalam keadaan sedikit, dalam keadaan minoritas? Nabi SAW mengatakan tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Justru sebaliknya, kalian dalam keadaan banyak, dalam jumlah yang banyak. Hari ini kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar. Bahkan dalam statistik lain bisa sampai 2 miliar. Sementara penduduk dunia hanya 7,5 atau sampai 8 miliar. Artinya kaum muslimin 1/5 penduduk dunia. 1/5. 1/5. Tetapi tidak mampu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, tidak mampu membantu. Begitu juga kalau kaum muslimin Arab dikumpulkan, itu jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan kaum Yahudi Israel. Tapi mengapa mereka tidak bisa membantu? Karena telah tercampakkan ke dalam hati-hati mereka al-wahnu, suatu penyakit. Al-wahnu, kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Ya, wa mal wahnu. Penyakit apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat cinta dunia dan takut mati. Itu jawabannya, Bu. Ya. Inilah penyakit yang menimpa umumnya kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita sangat cinta dunia dan takut mati. Kita takut untuk berkorban di jalan Allah SWT. Takut untuk membela kebenaran. Takut untuk membela saudara-saudara kita. Takut untuk membela tanah suci kita. Dan akibatnya kita mengalami kehinaan ini. Yang parahnya adalah ketika kaum muslimin mengidap penyakit takut itu, justru orang-orang yang memusuhi mereka yang kehilangan rasa takut. Dalam hadis itu, hilang rasa takut mereka karena kita sudah takut duluan. Padahal kaum muslimin sejatinya adalah kaum muslimin yang ditakuti. Ya, sebagaimana yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Begitu pula dengan sahabat-sahabat beliau, as-sabiqun al-awwalun, dari kaum muhajirin dan ansar. Karena itu
kita harus sama-sama menyadari bahwa Masjid Aqsa tidak dapat kita selamatkan kalau penyakit ini tidak kita hilangkan dari diri kita. Saya ingin mengajak kaum muslimin berpikir, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini? Maka di samping kita banyak melakukan introspeksi, banyak melakukan koreksi pada diri kita dan menghilangkan penyakit itu juga harus berusaha untuk memberikan dukungan, bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Tentu saja kaum muslimin di sana sangat memerlukan bantuan dari kaum muslimin dimanapun. Dan alhamdulillah, keadaan saat ini jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dalam artian, sampainya bantuan ke dalam Palestina. Kalau dahulu, sekalipun kita mengumpulkan bantuan, sangat sulit untuk sampai ke sana. Sekarang sudah banyak kaum muslimin yang menjadi relawan-relawan dan mereka berada di wilayah Palestina dan tidak mau kembali lagi, ya, tidak mau keluar dari sana. Mengapa? Agar mereka bisa menyalurkan bantuan buat saudara-saudara di sana. Maka dari itu, para jamaah sekalian serta pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT, marilah ulurkan tangan kita. Di berbagai tempat kita mengetahui ada lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang dapat dipercaya, ya, yang mengumpulkan dana sumbangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mari berusaha memberikan sumbangan sebesar apapun yang kita mampu. Atau ibu-ibu, bapak-bapak di masjid ini bisa melalui pengurus masjid dikumpulkan, lalu pengurus masjid mencari lembaga yang dapat dipercaya. Dan jangan terpengaruh isu-isu orang, ya, apakah ini sampai atau tidak sampai, ya. Itu biasanya orang-orang yang memang tidak mau menyumbang, ya, selalu mengatakan, wah, jangan-jangan nggak sampai. Masa dari sekian banyak lembaga tidak ada yang bisa dipercaya? Sekarang ini sudah online, ya, jadi mudah untuk melacak, mengetahui apa yang dilakukan oleh para aktivis di sana. Tentu juga yang tidak kalah pentingnya adalah doa-doa kita. Marilah selipkan dalam doa-doa kita yang khusyuk, doa-doa kita di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab untuk saudara-saudara kita di Palestina dan untuk keselamatan Masjidil Aqsa. Kita akhiri pengajian ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi Myanmar wa fi Suria wa fi kulli makan. Ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bi a'da'il Islam fa innahum la yu'jizunak. Allahumma anqidhil Aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi yang mendudukinya. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki untuk salat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hiburlah kami dengan bebasnya Masjidil Aqsa dan kesempatan untuk salat di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.